Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di akun YouTube Zaira Channel. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya di bawah ini. Terus jangan lupa juga tonton sampai habis, karena konten aku ini insya Allah akan ngajakin teman-teman semua untuk belajar berbagai macam ilmu. Nah, kali ini aku akan ngajakin teman-teman semua untuk belajar tentang ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang panduan kita untuk beribadah sebagai umat muslim. Ya, di situ tersedia banyak banget atau lengkap banget tentang tata cara ibadah. Mulai dari pengertian wudhu, rukun wudhu, syarat wudhu, sampai dengan tata cara sholat, rukun sholat, dan lain sebagainya. Oke, kali ini yang akan aku bahas pertama kali adalah tentang rukun Islam dan juga hukum Islam yang paling penting dan dasar banget kita ketahui nih sebagai umat muslim. Nah, ini juga bisa jadi tips buat para bunda nih di rumah untuk bisa ngajakin si kecil belajar bareng-bareng tentang rukun Islam dan hukum Islam. Karena apa? Karena penting banget ini diterapkan untuk si kecil supaya kedepannya itu bisa tahu tentang tata cara beribadah dengan baik dan juga benar. Di sini aku juga akan ngejelasin lebih detail lagi, mulai dari pengertian sampai dengan contoh-contohnya yang insya Allah memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Oke, langsung aja masuk ke isinya. Yang pertama yang akan aku bahas tentang rukun Islam terlebih dahulu ya. Baru setelah itu akan dibahas lagi hukum Islam. Jadi rukun Islam itu terbagi menjadi 5. Oke, apa aja? Yang pertama ada syahadat. Ya, jadi setiap orang muslim itu harus bersyahadat terlebih dahulu. Makanya setiap kali bayi yang baru lahir itu pasti diazani dulu. Diazani itu karena dia belum bisa melafadzkan syahadat. Jadi dalam kalimat azan itu terdapat kalimat syahadat. Makanya diazani dulu oleh ayahnya supaya ketika lahir dia sudah otomatis langsung Islam gitu. Nah, syahadat sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Lafadznya itu kalau syahadat tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan syahadat rasul itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, jadi asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad utusan Allah. Nah, itu dia. Jadi syahadat itu sebenarnya adalah persaksian bahwa kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, dan juga kita mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu sebagai utusan Allah. Nah, itu dia. Jadi lafadznya tuh syahadat harus digabung ya. Cuman sebenarnya syahadat itu ada 2, tetap syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Cuman ketika pelafatannya biasanya digabungkan jadi 1. Kemudian yang kedua, apa sih yang kedua? Ya, setelah syahadat otomatis ada sholat. Jadi orang Islam itu setelah bersyahadat dia juga diwajibkan untuk sholat. Nah, sholat itu ada 5 waktu ya. Ada 5 waktu dan ada 17 rakaat sehari semalam. Jadi yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh itu jumlahnya ada 2 rakaat. Boleh pakai kunut, boleh juga enggak sih. Terus yang kedua ada sholat duhur. Sholat duhur itu ada 4 rakaat. Kemudian yang ketiga ada sholat asar juga ada 4 rakaat. Dan yang keempat ada sholat maghrib juga 3 rakaat jumlahnya. Kemudian ada sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Jadi kalau dikalkulasi keseluruhan ada 17 rakaat, dan itu wajib kita lakukan sehari semalam. Waktunya juga ditentukan teman-teman, nggak asal kayak misalnya kita lagi rajin banget pengen sholat gitu, rajin banget sholat, kita jam misalnya kan sholat subuh itu kan biasanya kan 4:30 pagi, mau sholat subuhnya jam 6, jam 7, terus sholat duhurnya karena lagi seneng banget sholat duhurnya diganti deh jam 8 gitu. Gak bisa teman-teman, jadi ada waktunya sendiri. Jadi kita gak bisa tuh semaunya sendiri, semua ditentukan ya. Kemudian yang ketiga ada apa itu? Oke, yang ketiga ada puasa. Puasa dalam konteks rukun Islam ini adalah puasa bulan Ramadan, yang biasanya itu datang 1 tahun sekali, dan itu biasanya lamanya 1 bulan. Itu wajib buat kita umat muslim ya. Kalau nggak puasa berarti kita belum bisa dikatakan orang Islam dong ya.
Terus setelah puasa ada apa lagi ya? Setelah puasa bulan Ramadan, kemudian yang keempat ada zakat. Jadi setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, kita tuh diwajibkan zakat. Ya, sebenarnya zakat itu ada dua sih, zakat fitrah sama zakat mal. Cuma dalam konteks rukun Islam, yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Dan dilakukannya itu kapan? Nah, oke, kita perlu ketahui ya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang kita lakukan setelah kita puasa 1 bulan penuh. Biasanya dilakukan H-3 sebelum lebaran sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri atau menjelang sholat Idul Fitri. Nah, jadi di sini kadang nih orang nih kadang salah pengertian nih. Misalnya ada bayi kan tuh misalnya lahir hari Sabtu, lebarannya kan hari Sabtu. Dia lahir misalnya jam 5 pagi. Kan belum masuk tuh waktu sholat Idul Fitri. Tapi orang kadang ngertinya, oh dia lahir hari Sabtu nih, udah lebaran, berarti dia gak wajib zakat. Kadang seperti itu, padahal enggak. Padahal zakat fitrah itu wajib. Wajib buat setiap manusia. Meskipun dia baru lahir, tapi kan bayi itu manusia, dia punya nyawa. Jadi dia tetap wajib zakat fitrah. Makanya kadang salah pengertiannya tuh di sini. Jadi kayak bayi yang lahir di hari Sabtu, lebarannya hari Sabtu, tapi kan belum sholat Idul Fitri. Kadang nggak dizakatin tuh, karena apa? Alasannya udah lebaran, padahal enggak, padahal tetap wajib zakat, karena belum masuk sholat Idul Fitri. Nah, kalau misalnya lahirnya itu pas setelah sholat Idul Fitri, misalnya jam 11 siang tuh, nah itu baru tuh nggak wajib buat zakat. Kemudian, oke, langsung aja ya. Kemudian yang terakhir ada haji. Nah, di sini nih ada pengecualian kalau untuk haji yang kelima. Jadi nggak semua orang itu wajib atau diwajibkan untuk haji. Nah, Pak, di sini pengecualiannya adalah bagi yang mampu saja. Jadi kalau nggak mampu, kita nggak usah maksain haji, nggak apa-apa sih. Kalau mampu aja, di sini ada pengecualian. Jadi misalnya kita ya kita niat lah ya. Yang pasti setiap muslim itu harus punya niat dong, harus punya niat dan semangat untuk haji ke tanah suci kan ya. Bisa ziarah ke makamnya Rasulullah itu kan merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan kan, pastinya dirindu-rindukan dong sama umat muslim. Cuman kita nggak perlu maksain juga, kayak misalnya kita kerja tuh, orang kan rezekinya beda-beda ya. Misalnya kita kerja, ada yang misalnya sehari itu pendapatannya 20.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang lebih besar dari itu atau bahkan lebih kecil dari itu yang mohon maaf misalnya makan aja kadang masih kurang. Jadi nggak usah maksain gini banget ngumpulin duit buat haji sampai rela nggak makan 2 hari 3 hari, itu sama aja menyiksa diri, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi semampunya aja kita niat, kita ikhtiar, tapi semampunya aja dan nggak perlu dipaksakan juga. Oke guys, teman-teman, itu dia tadi 5 rukun Islam yang wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Dan kelima rukun Islam itu nggak boleh ada satupun yang ditinggal. Karena kalau yang namanya rukun itu satu kesatuan ya. Kalau sampai ada yang ditinggal, berarti kita belum bisa dikatakan sebagai muslim yang sejati. Nah, sekarang langsung aja setelah rukun Islam tinggal kita bahas tentang hukum-hukum Islam. Jadi selain rukun, Islam juga memiliki hukum-hukum tersendiri nih. Hukum itu ya kayak aturan lah ya. Nah, hukum Islam sendiri juga terbagi menjadi 5, sama kayak rukun Islam. Oke, apa aja? Langsung aja ya teman-teman. Yang pertama ada fardu. Fardu itu sama dengan wajib ya, berarti harus kita lakukan. Nah, pengertiannya sendiri, penjabarannya, fardu atau wajib itu adalah hukum yang apabila kita lakukan itu kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan itu kita mendapatkan dosa loh ya, dosa. Dan bisa dibayangin gak sih kalau terus-terusan kita tinggalin, dosa kita makin menumpuk padahal umur kita setiap hari makin berkurang. Ngeri gak sih? Ngeri dong. Oke, contohnya itu adalah sholat 5 waktu, terus puasa Ramadan, terus yang wajib-wajib deh pokoknya. Terus menuntut ilmu tuh wajib loh teman-teman, wajib bagi setiap muslim beneran, laki-laki dan perempuan. Nah, itu tuh kalau ditinggalin itu kita dosa di situ. Terus yang kedua ada sunnah. Sunnah itu apa sih? Nah, sunnah itu adalah
hukum yang apabila kita lakukan itu kita mendapatkan pahala, terus apabila kita tinggalkan kita nggak dosa. Jadi enak nih di sini kalau sunnah, yang mau ngelakuin dapat pahala, tapi yang ninggalin juga nggak berdosa. Yang nggak dapat pahala tapi kan nggak dosa setidaknya ya. Kayak misalnya contohnya kayak sholat duha, kayak sholat tahajud, terus kayak puasa sunnah gitu Senin Kamis dan lain-lain dah, yang penting yang sunnah-sunnah. Cuman sih sebenarnya kalau bisa dilakuin ya, dilaksanain, kan itu jadi bonus pahala buat kita. Cuman ya yang nggak mampu nggak usah, nggak apa-apa lah ya, yang penting wajibnya itu dipenuhi, minimal wajibnya dipenuhi. Kalau mau dioptimalin lagi ya sunnahnya juga dipenuhi, enak, jadi dapat bonus pahala plus plus. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, ada apa ya? Oke. Yang ketiga ada haram nih. Nah, di sini nih ngeri nih haram nih. Haram itu apa sih? Nah, haram itu adalah hukum yang apabila kita lakukan itu kita mendapatkan dosa sudah pasti, dan apabila kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Jadi haram itu sesuatu yang nggak bisa dan nggak boleh banget dilakuin bagi umat muslim. Nah, misalnya kayak mencuri, nyopet, terus ngelawan sama orang tua, itu nggak boleh tuh. Terus menghina orang yang sedang menuntut ilmu, menghina orang yang sedang hijrah, yang sedang berusaha memperbaiki dirinya, itu nggak boleh banget ya, jangan dilakuin ya teman-teman, nggak boleh banget, itu bener-bener dosa. Nah, kemudian yang keempat ada apa? Yang keempat sekarang ada makruh. Nah, makruh itu apa sih? Oke, makruh itu adalah hukum yang apabila kita laksanakan atau kita lakukan, kita nggak dapat pahala. Terus apabila kita tinggal juga kita nggak dapat dosa. Jadi 50-50 lah ya. Dilakuin boleh sih, boleh, tapi nggak dapat pahala. Ditinggal juga ya nggak dapat dosa lah, gitu. Kayak misalnya, tapi ya kalau ditinggal nggak dapat dosa, tapi ya dapat sih pahalanya. Misalnya kayak ngerokok gitu, itu lebih baik sebenarnya ditinggalin sih gitu, karena sebenarnya makruh itu adalah hukum yang 50-50 ya, yang kurang disukai ya diperbolehkan tapi kurang disukai. Terus kemudian yang terakhir ada mubah. Mubah itu di sini kayak pengertiannya itu adalah apabila kita lakukan di sini kita nggak dapat pahala, terus kita tinggal juga kita ya nggak masalah gitu, nggak dosa juga ya, hampir kayak makruh sih, cuman beda tetap ya. Kalau makruh itu ditinggalnya dapat pahala lah, masih mending. Tapi kalau mubah itu ya terserah gitu ya, ibaratnya terserah sih, terserah di kita mau bawa kemana. Kayak misalnya contohnya makan, kita makan dapat pahala, kita makan, maksudnya kita makan juga nggak dosa, nggak makan juga nggak dosa. Tapi kalau kita menyiksa diri sendiri, kalau berkelanjutan beda lagi ya. Kalau berkelanjutan nanti jadi salah, jadi menzalimi diri sendiri itu nggak boleh. Oke, itu dia sih tadi seputar rukun Islam dan juga hukum Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami buat semuanya. Dan kalau misalnya ada yang belum jelas atau penjelasan aku yang tadi mungkin agak kurang bisa dipahami, kurang bisa dicerna, terus juga agak mungkin kayak penjelasan aku yang mungkin ada yang tertinggal atau ada yang lupa, bisa ditanyakan, bisa dikonfirmasi di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nanti insya Allah aku perbaikin dan aku jawab ya, yang mungkin tadi ada beberapa yang mungkin kurang paham atau penjelasan aku yang kurang. Oke, sekian pemaparan tentang rukun Islam dan juga hukum Islam dari saya. Tunggu konten aku selanjutnya yang pastinya insya Allah tentang ilmu ya teman-teman. Terus yang belum subscribe, jangan lupa juga subscribe, aku ingetin lagi ya di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu konten aku selanjutnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling berbagi ilmu ya teman-teman, dan mudah-mudahan juga ya bermanfaat lah buat semuanya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.